sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus calon duyufur rahman, calon tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan berangkat pada tahun ini 1434 Hijriah bersamaan dengan tahun 2013. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir bersama pada acara tasakur, acara syukuran. Mohon doa restu, doa selamat atas keberangkatan daripada orang tua kita Pak Suripno dan Pak Wagianto. Kemudian selawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa atas keluarga beserta para sahabat beliau, dengan harapan tentunya syafaatnya. Ibadah haji ini adalah merupakan satu daripada rukun Islam. Hukumnya wajib satu kali seumur hidup, satu kali. Hukumnya wajib satu kali seumur hidup. Yang kedua sunnah, terus sampai yang ke-24-nya pun sunnah, ya. Jadi kalau begitu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kalau yang pertama ini ada mempunyai kesan-kesan yang tersendiri, ada keinginan, ada harapan. Tapi kalau yang kedua, yang ketiga itu ada kerinduan. Kerinduan. Kalau ditanya siapapun orangnya, bosan atau enggak kira-kira ibadah haji pada kali yang ketiga? Enggak. Ya. Tidak pernah bosan, tidak pernah muak. Kenapa, Pak? Ya, walaupun nanti di sana itu kan ibadah haji ini kan luar biasa, ya, penuh ujian. Yang paling berat adalah ujian kesabaran, ya, ujian kesabaran. Lebih-lebih ini Pak Wagianto membawa orang tua, ya, harus banyak-banyak sabar. Luar biasa ini, ya. Harus perbanyak sabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping untuk diri kita, kemudian orang tua kita ini memang fisiknya sudah lemah, kan begitu. Mudah-mudahan kita doakan nanti di sana Pak Surip lancar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, ya. Kenapa? Keajaiban itu akan muncul di luar perhitungan manusia. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada orang tua Pak Surip, jangan istilahnya patah semangat, ya. Jangan pesimis, optimis, ya. Terus semangat, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Kalau di sini barangkali ya Pak ya, kalau 1 kali putaran masjid sanggup, karena kecil ya Pak ya, karena begitu. Nah nanti di sana untuk tawaf itu, apalagi sekarang ini sedang rehab pembangunan kan begitu, ya. Kalau mau agak lapang kita mesti agak menjauh Pak, mesti agak menjauh dari posisi Ka'bah. Makin dekat kita ke Ka'bah itu makin luar biasa sempitnya, makin didesak, makin dihimpit. Kalau kita dekat kepada posisi Ka'bah, sudah banyak orang yang tak tahan tuh Pak. Ya. Jadi kalau mau aman kita ambil agak jauh. Jadi walaupun sunnah awal itu nanti menyentuh daripada hal aswad, itu kan sunnah. Kalau bisa itu cukup sulit dan sangat sulit. Biasa kalau Pak Tanjung itu memang dibawa agak jauh, daripada Ka'bah, supaya apa? Memikirkan jemaah itu aman Pak. Di sana kalau udah pecah daripada rombongan itu sulit untuk mencarinya, ya, sulit untuk mencarinya. Walaupun nanti ada kacu merah khusus, itu biasanya kalau Pak Tanjung Arafah itu kacu merah, itu dari tahun ke kacu merah, supaya apa? Tanda. Rupanya tidak dari jamaah Arafah kacu merah, ada juga yang kacu merah, akan begitu. Lepas daripada rombongan dia kejar, oh itu boloku, dia kejar. Tengok, oh bukan boloku ini, kawan termasuk itu Pak ya. Nah, makanya kita Pak Tanjung itu jauh daripada posisi Ka'bah supaya ini bisa selamat. Nah, kan gitu. Kemudian di sana Pak Tanjung, siapa kira-kira itu yang nggak kuat, nggak tahan, jangan ikut. Lu tegas Pak. Kenapa? Jangan bikin masalah nanti. Dari pondokan ini belum tahu Pak ya berapa kilometer ini. Ini belum tahu berapa kilometer pondokan sama Ka'bah. Biasa kalau untuk Nabawi dekat itu, dekat, ya, insya Allah dekat, nggak pala jauh kali. Paling jauh pun 100 meter kalau di Masjid Nabawi. Jadi kalau nanti berangkatnya ini tanggal 20, dilepas dari Pendopo sekitar nanti itu jam 6, nanti masuk asrama jam 8 malam. Berarti jatah makan malam jemaah nggak ditanggung oleh asrama haji. Oh, makan malam lewat, tak ditanggung pihak asrama haji. Lain pula model ini Pak, kali ini Pak. Biasa nggak pernah gitu kan? Nah, ya. Baru nanti dari asrama cek segala macam, berangkat ke agak jauh lagi nih, Kimia, Kuala Namu, jam 12 malam. Jam 12 malam dari bandara. Lama Pak. Kita mulai lelah nih Pak. Ini mulai fisik kita nih Pak ya. Sudah mulai fisik ini akan dijaga ini, ya. Jam 12 malam kan begitu, berangkat dari Kuala Namu. Baru nanti sampai di Jeddah. Ya sekitar jam-jam 4 begitulah, kan begitu. Ya, jam 4 pagi. Capek nih Pak, ngantuk nih Pak. Seperti itu, ya. Ada juga yang bisa tidur. Kalau saya nggak bisa tidur pesawat, tapi ada yang bisa tidur. Kalau saya nggak bisa tidur, kan begitu. Nah, ini kan mulai fisik ini Pak. Perlu kesabaran. Di sini butuh sabar Pak, luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Fatazawwadu fa inna kharijat taqwa." Siapkanlah bekalmu kata Allah. Sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Materi udah, pelunasan udah, kan begitu. Maka berangkat. Subhanallah, Pak Surip ini udah cemas. Kenapa? Karena ada peraturan pemerintah Saudi Arabia, kan begitu. Kenapa? Sehubungan dengan kurangnya lokasi untuk jemaah itu, maka seluruh dunia itu semua kuotanya dikurangi.
Maka pemerintah Indonesia yang pertama dikelola yang tua-tua, yang lemah-lemah, itulah yang dikurangi dulu. Kenal Pak Sore? 83 tahun Pak. Nih kena beliau dulu nih. Ya. Udah mulai kembut. Cemas. Kan begitu? Ditimbang lagi, berubah lagi. Nah, ya. Terakhir menurut porsinya nomor urut. Itu yang kepangkas tuh. Makanya banyak yang tak berangkat. Sudah lunas, Pak. Sudah lunas itu. Lunas, tapi tidak jadi berangkat. Termasuk yang tukang suntik. Nah, tukang suntiknya semalam itu berangkat aturannya. Udah lunas. Tapi karena kota tadi tak jadi berangkat. Nah, ya, tak jadi berangkat. Rezeki, ya. Itulah Allah Ta'ala itu, ya. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Sehingga Pak, 25.000 jemaah haji Indonesia yang tertunda. Bayangkan Pak, 25.000. Berapa tahun lagi tuh, ya. Semakin naik. Dikabarkan kalaupun nanti selesai itu musyawarah tahun 2016 atau 17 baru selesai. Jadi kalau 1 tahun ini dia 25.000, tahun depan begitu. Berapa lagi? Tertunda lagi. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kursi begini. Saya terjemahkan saja. Ya Adam, kata Allah, bersegeralah engkau melakukan ibadah haji. Ini perintah Allah kepada Nabi Adam. Sebelum terjadi sesuatu kepadamu, kata Adam, ya Allah, apa yang akan menimpa aku? Adam tanya kepada Allah. Kata Allah, akan datang suatu musibah yang namanya mati kepada dirimu. Kata Adam, ya Allah, apa itu mati? Adam nggak tahu apa itu mati. Apa itu mati ya Allah? Aku nggak tahu. Kata Allah, nanti engkau akan merasakan yang namanya kematian. Ini perintah Allah, Pak. Waktu itu, ya, Ka'bah itu masih berupa yakut merah, ya, masih berbentuk yakut merah. Ada 2 pintu, Asalnya Ka'bah itu 2 pintu, Pak. Sekarang tinggal 1 pintu. Dulu pun 2 pintu. Berubah, ya. Sekarang tinggal jadi 1 pintu. Yakut merah itu bisa masuk ke dalam. Kalau di dalam bisa tembus melihat orang yang di luar. Yang di luar bisa tembus ke dalam. Itu asalnya dulu. Maka singkat cerita, Adam pun berangkat. Dari mana, Pak? Adam itu berangkat dari Hindi. Dalam hadis Quran, berangkatlah Adam itu dari Hindi. Hindi itu mana? Ternyata India, Pak. Dari India. Nah, ini saya ambil daripada hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Dari sanalah startnya Adam berangkat untuk ke Saudi Arabia melaksanakan ibadah haji. Luar biasa. Itu makanya Pak Ibu sekalian, ya, makanya orang-orang yang asli itu cantik, Bu, putih, hidungnya mancung-mancung. Maka orang manusia yang paling ganteng itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Paling ganteng, Pak. Separuhnya Allah kasih sama Nabi Yusuf. Separuhnya. Selebihnya barulah yang lainnya. Sampailah ke tandem.
sampailah ke Kepuh, sampailah ke Bambuhan, ya. Tanjung Makmur, sampai ke Irian Jaya, sampai ke Papua, sampai Topia. Ya. Makin hitam, makin pesek, makin pesek. Perempuan yang paling cantik adalah Siti Hawa, istri Nabi al paling